Di Gus Depan, namanya Gus Depan Ramasinta. Seperti yang kita ketahui juga pengalaman-pengalaman saya terkait dengan teman-teman saya yang Fenomena yang hampir tujuan kerja yang perlu mendengar informasi ya. adaptasi kebiasaan baru. Kira-kira menurut Kak Selvi secara pribadi kira-kira apa harapannya Kak? Makin ke depan berarti makin banyak hal-hal yang kita pelajari. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau boleh sedikit kepo nih Kak terkait kondisinya DKN saat ini, terlebih kemarin Kuartir Nasional mengeluarkan edaran terkait penonaktifan sementara ketua DKN nih Kak. Mungkin boleh kepo sedikit nih Kak, kondisinya DKN seperti apa? Kak Selvi mungkin? Kanan dulu. Kadang Wah, ini kayak podcast terberat. Dan kalau mungkin ini juga akan ditayangkan nanti ya. Iya. Oke. Ini- Semoga saya ya. menjawab tidak sensitif dan bisa menjelaskan secara bisa menjawab sedikit pertanyaan bukan sedikit. Banyak. Pertanyaan Banyak, publik yang tidak bisa dijawab satu persatu. Saya akan menjawab sesuai kapasitas, tidak mengurangi, tidak melebihkan juga. Memang benar Ketua Kuartir Nasional telah mengeluarkan edaran ke kakak bahwa ada penonaktifan Ketua Dewan Kerja Nasional Kak Robi. Itu 6 bulan sudah berlalu. Seharusnya 6 bulan itu ada tindakan dari Kuartir Nasional lagi. Kak Robi ini bukan DKN-nya ya. Saya mau sampaikan ke publik bahwa di SK itu tidak menyebutkan Ketua Dewan Kerja Nasional diaktifkan. Silakan dicek kalau teman-teman memiliki file PDF-nya. Karena seingat saya, berulang kali saya cek, takutnya saya salah bahwa ternyata yang disebut bukan Ketua Dewan Kerja Nasional diaktifkan selama 6 bulan, tetapi Kak Robinya. Nah, harusnya setelah 6 bulan itu ada evaluasi dari Kuartir Nasional. Kak Robinya ini apakah dikembali aktifkan, maksudnya seperti itu, atau bagaimana? DKN-nya tidak nonaktif karena bukan Dewan Kerja Nasional yang dinonaktifkan. Itu dulu yang harus menjadi catatan. Namun sampai sekarang belum ada yang keluar dari Kuartir Nasional. Bagaimana nih Kak Robi? Sehingga kami pun sudah melakukan upaya-upaya. Kemudian karena rujukannya Kak Robi di situ yang tertulis, kami sebatas sebagai anggota mengingatkan juga bahwa mungkin perlu kita sowan ke kakak-kakak Kuartir Nasional. Kalaupun salah, kita sebagai anak harus bertemu orang tua kita, kakak-kakak kita. Salahnya di mana? Kalaupun salah, nggak mungkin orang tua tidak menganggap anaknya lagi kan. Pasti ada solusi, harus ada jawaban minimal itu. Itu yang kita sedang kejar sekarang kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya ditanya DKN tidak ada upaya, tidak seperti itu juga. Hanya sebenarnya karena kakak-kakak yang bertanya itu tidak mengalami di posisi kami. Jadi kadang lebih pintar pemain daripada penonton daripada pemain yang di lapangan kan. Tendang kiri, tendang kanan. Tetapi yang di lapangan ini membaca situasi bagaimana supaya semua kita bisa memenangkan situasi meskipun tidak 100%. Kita tidak bisa memuaskan semua, tetapi kita mencoba mencoba menetralisir, mengembalikan situasi tanpa ada satu dua orang yang kemudian mungkin ibaratnya terkecewakan begitu berat, tetapi kita coba memanage ini dan mungkin terkesan mengulur waktu. Tidak, kita sedang berupaya supaya bagaimana ini kembali terkonsiliasi dengan baik, supaya baik Kak Robi, Dewan Kerja Nasional bersama teman-teman bisa berkolaborasi lagi ke depan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa pramuka lebih progresif. Pada intinya jangan terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di dalam agama kita. Di Islam, mohon maaf, dikatakan kita bertabayun. Kalau ada yang mendengar informasi tentang Dewan Kerja Nasional, tentang Kak Robi, kami 24 jam, saya 24 jam bisa menjawab teman-teman kalau mau bertanya langsung, mengonfirmasi itu.
Takutnya teman-teman mendengar dari kak ini, di kak ini tuh seperti ini itu bukan zamannya lagi. Apalagi kita bisa terkoneksi kan menggunakan sosial media, menggunakan via WhatsApp langsung bisa berkomunikasi mengonfirmasi itu secara langsung, baik secara personal maupun lembaga. Dan yang terpenting juga jangan pernah memutuskan koordinasi kita meskipun situasi di Dewan Kerja Nasional masih seperti ini dengan Kuartir Nasional. Yang perlu dicatat juga adalah sebenarnya semua baik-baik saja, hanya ini persoalan dinamika dan hal yang biasa. Berarti memang kita sedang aktif-aktifnya waktu itu sampai ada dinamika seperti ini. Yang parah itu tidak ada dinamika, itu baru dipertanyakan. Berarti karena ada sesuatu dalam proses program mungkin dalam perjalanannya Dewan Kerja Nasional bersama Kuarnas sehingga terjadilah yang seperti ini. Dan ini hal wajar karena kan ini organisasi pembinaan, itu mungkin bentuk pembinaannya. Cuman agak molor waktunya terselesaikan ya. Kita minta waktu untuk itu kita selesaikan dengan semaksimal mungkin caranya. Kira-kira begitu kan? Ya, besar harapan kami Kak supaya kegiatan-kegiatan seperti melibatkan Kak Robi dan semua stakeholder Dewan Kerja Nasional bisa kembali seperti dulu, tetap semangat dan tetap berkarya supaya kita bisa merasakan sebagai penegak-penegak. Nah, jadi semoga apa yang tadi diutarakan oleh Kak Anang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak semua. Jadi sekedar memperkenalkan juga Kak, di sini ada produk kami sebagai salah satu bentuk pengaplikasian dari Bina Masyarakat. Kemarin kami mengikuti salah satu program kementerian. Betul sekali Kak. Jadi program kementerian itu namanya program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Jadi kami mengirim proposal ke Kemendikbud untuk mengikuti seleksi untuk melakukan pembinaan di desa-desa tertentu. Gitu, Jadi, Kak. Ini produknya jadi jadi produknya Kak. Jadi kemarin kita di sana berfokus pengabdian. Di sana ada gula aren. Mengapa tidak kita melatih masyarakat untuk menciptakan inovasi gula aren seperti yang bisa kita lihat sekarang ini Kak. Ya. Ini berarti udah menghasilkan income bagi organisasinya Aracana ya. Betul sekali Kak. Alhamdulillah. Untuk Kak Selvi nih harapannya untuk kembali harapannya untuk Pramuka Penegak Pandega untuk saat ini dan untuk kedepannya Kak. Harapannya pasti banyak ya, cuma yang tersampaikan pasti beberapa nih. Harapannya teman-teman semua jangan sampai terbatas dengan isu-isu negatif. Pastinya kita harus tetap ya, kalau berpikir positif terus sebenarnya nggak baik juga sih. Cuma dengan adanya isu-isu negatif itu kita harus belajar gitu, harus belajar men-sharing apa yang memang harus difokuskan dan apa yang menjadi angin lalu gitu. Dan menyibukkan diri kita, mengembangkan diri kita, mengeksplor diri kita dengan pembelajaran-pembelajaran baru, apalagi dengan sekarang seperti tadi ditekankan kan kita jangan sampai gagap sama teknologi. Kita jangan jadi teknologi yang menguasai kita, harus kita yang menguasai teknologi. Dan kita harus jadi anak muda yang menjadi contoh buat teman-teman di luar sana. Kan banyak organisasi kepemudaan selain Gerakan Pramuka, kita tidak boleh kalah dengan organisasi yang kepemudaan yang di luar. Seperti tadi sudah Kak Anang sampaikan, jangan sampai orang-orang melihat Pramuka itu hanya tahu tepuk tangan aja gitu kan. Sebenarnya tidak, banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Apalagi kan di Gerakan Pramuka ada 11 saka, seperti Saka Dirgantara, Saka Kencana dan yang lain-lain. Di situ kan setiap pembelajaran dari tiap saka itu beda, kita bisa mengembangkan minat bakat kita ada di mana gitu kan. Jadi tidak kalah bersaing sama teman-teman yang ada di luar gitu sih Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Anang terkait masalah itu. Untuk penegak pandega, kami cuma mau mengingatkan sekali lagi bahwa kita untuk bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Dan kesemuan membina itu adalah hal yang bisa dilakukan di masa apapun, termasuk masa pandemi seperti ini. Tadi kalau dibilang adaptasi, mungkin lagi ke depan bukan lagi adaptasi yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita bisa berkembang, tidak hanya beradaptasi. Dan perlu juga seluruh pramuka penegak pandega, baik bukan hanya penegak pandega sih sebenarnya, semua golongan pramuka, kalaupun mendengar podcast ini, kita harus ingat bahwa kita itu harus menjadi membawa kebermanfaatan di masyarakat.
Karena di Gerakan Pramuka harapannya itu bisa menjalankan Khairunas Anfa'uhum Linnas, sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi di Gerakan Pramuka sih harap di situasi seperti ini bisa menjadi generasi-generasi, kelompok-kelompok yang bisa bermanfaat bagi sekeliling kita, minimal tidak di lingkungan terdekat kita, dan menjadi teladan. Dan yang terpenting juga di Badan Powell, Bapak Badan Powell telah memesankan kepada kita jauh-jauh sebelum masa ini ada, masa pandemi ini ada, bahkan ketika ini dibentuknya Gerakan Kepanduan, beliau sudah menitipkan ada 4H yang harus diimplementasikan atau dijadikan rujukan dalam Gerakan Pramuka atau organisasi kepanduan. Apa itu 4H-nya? Yang pertama adalah dalam berkegiatan Gerakan Kepanduan, yang pertama adalah healthy, harus kegiatan yang mengedepankan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah helpfulness, kegiatan yang tolong menolong. Ini sangat relevan dengan situasi pandemi seperti ini. Jangan hanya kita berbangku tangan, tetapi kita harus berbuat apa ini supaya kita bisa bermanfaat di lingkungan kita. Kemudian hal yang ketiga adalah happiness. Nah, meskipun situasinya seperti ini, apapun kegiatan dilaksanakan harus bahagia. Kalau tidak bahagia berarti ada yang salah dalam melaksanakan kegiatan itu, terpaksa berarti kan. Itu yang dipesankan hal yang ketiga. Kemudian yang keempat hanya adalah handicraft. Ini sudah terbukti teman-teman tadi melakukan sesuatu yang improvisasi lah di masa seperti ini, tidak diam, mengusulkan proposal di kementerian, kemudian bisa menjadi produk dan juga bisa dicontoh oleh penegak-penegak yang lain atau pramuka di semua golongan untuk menciptakan karya. Itu handicraft. Maksudnya ada karya yang dibuat, ada hasta karya yang dibuat. Ini yang teman-teman contohkan adalah bagian dari teladan yang konkret. Nah, kedepannya penegak-penegak dan semua pramuka yang mendengar ini harusnya bisa melakukan karya-karya yang lain. Tidak perlu yang besar, mulai dari yang kecil dulu, tapi lakukan secepat mungkin dan perlahan akan menjadi sesuatu yang progresif dan bisa menjadi karya yang besar. Yang penting jangan diam saja. Gerakan Pramuka harus tetap bergerak, membawa kebermanfaatan bagi lingkungan kita. Kira-kira begitu. Oke, Kak. Jadi sebagai penutup nih Kak, mungkin ada quotes untuk memotivasi penegak pandega se-Indonesia. Mungkin Kak Papeda dulu nih, quotes andalannya Kakak untuk penegak pandega se-Indonesia. Quotes andalan saya ini sih, kalau Papeda sendiri tuh selalu ya itu belajar untuk hidup untuk belajar. Namanya belajar itu ndak sebatas kita di sekolah aja, belajar itu ndak sebatas kita kuliah aja, belajar itu ndak sebatas kita umur berapa, kita hidup untuk belajar hidup untuk hidup kita, karena tiap ke depan itu kan pasti ada inovasi-inovasi yang ini kan, sedangkan handphone aja tiap tahun di-upgrade terus kan, belum selesai yang satu kebeli udah keluar yang baru gitu kan. Jadi kita memang harus tetap belajar, kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Dan yang satu lagi, kita jangan malu untuk membuka komunikasi, kita jangan malu untuk berbaur dengan siapa aja, jangan membatasi pertemanan gitu sih, karena dengan kita membangun relasi dengan teman-teman yang lain, kita bisa bertukar pengalaman, dan maksudnya itu untuk inilah, untuk bekal ke depannya. Karena kalau namanya membangun komunikasi pertemanan itu untuk lebih ke depannya. Siapa tahu, kita nggak tahu teman kita atau nanti mungkin kakak Anang beberapa tahun ke depan bisa jadi menteri, kakak-kakak yang di depan ini jadi pejabat kan, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Mungkin nanti saya jadi pengusaha, ada urusan yang harus bersangkutan sama rekan-rekan gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan malu berteman dengan siapa saja, jangan membatasi komunikasi pastinya. Sekarang kami juga berharap rekan-rekan Dewan Kerja Nasional dan rekan-rekan di sini komunikasinya jangan putus gitu kan, jangan sampai di podcast ini aja gitu. Mungkin nanti di event-event Dewan Kerja Nasional yang lain kita bisa kolaborasi gitu kan, Kak. Harapannya sih begitu. Terima kasih Kakak Anang. Ya, mungkin Kak Anang. Kalau dari saya, karena quote berarti singkat dan padat aja. Masa pandemi ini menghadirkan tantangan dan peluang. Penegak pandega jangan hanya menjadi followers, tapi jadilah trendsetter sehingga ke depan bisa menjadi leader bagi dirinya sendiri dan di tengah-tengah masyarakat. Sekian.
Tentunya besar harapan kami bisa bertemu di lain waktu, entah itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua penegak pandega yang ada di seluruh Indonesia. Kita nantikan bersama. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Papeda dan Kak Anang mampu memotivasi semua pramuka penegak pandega khususnya yang ada di Indonesia. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Pramuka. Salam. Terima kasih, Kak.